Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ektarisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata yang kami dapat dari seorang narasumber, Ibu Minah, berusia 57 tahun, di mana beliau menceritakan kisah anaknya yang bernama Padli beberapa tahun yang lalu. Nah pemirsa, sebelum ke ceritanya jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel kami bisa berkembang. Dan cerita ini kami beri judul Dicintai Siluman Ular. Seperti apa ceritanya, dan inilah ceritanya. Pemirsa, saat ini kami berada di salah satu kawasan pesawahan yang ada di dekat perkampungan kami. Kami tidak ke hutan hari ini karena memang lagi musim hujan, di mana setelah zuhur pasti akan turun hujan. Ini kami membuat video sebelum zuhur. Nah pemirsa, kita akan ke ceritanya, yaitu Dicintai Siluman Ular. Ibu Minah ini menceritakan kisah anaknya pemirsa di saat anaknya berusia 25 tahun. Anaknya dicintai siluman ular, di mana setiap hari anaknya itu yang bernama Padli tiap hari mencari atau mengambil rumput untuk kambing peliharaannya. Sejak Padli berusia 18 tahun, selepas lulus sekolah, Padli memang tidak meneruskan kuliah karena memang orang tua Padli atau Bu Minah dan suaminya tidak punya biaya untuk melanjutkan Padli ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga Padli pun menyadari, sehingga Padli pun mencoba mengurus kambing orang tuanya dan juga milik tetangganya. Memang waktu itu Padli mengurus kambingnya itu ada sekitar 11 kambing, di mana kandangnya berada di pinggir atau di belakang rumahnya sendiri pemirsa. Setiap hari Padli mengarit rumput atau menyabit rumput, mencari rumput ke hutan-hutan, bahkan ke tempat-tempat yang termasuk angker. Nah pemirsa, pada suatu hari Padli mencari rumput ke salah satu kebun yang memang kebun tersebut berdekatan dengan tempat angker. Saat itu Padli tidak punya pikiran apapun, tidak punya pikiran takut sedikit pun. Padli pun di sana mulai menyabit rumput yang memang saat itu di lokasi tersebut rumputnya cukup banyak, cukup hijau, dan juga pasti ternak kambingnya akan suka dengan rumput yang Padli sabit atau Padli arit. Nah singkat cerita, saat Padli menyabit rumput di lokasi tersebut tidak terjadi apa-apa, tidak ada keanehan sekalipun. Namun saat Padli selesai menyabit rumput di lokasi tersebut, tiba-tiba saat Padli akan pulang sambil membawa pikulan rumputnya, tiba-tiba dari arah belakang ada yang memanggil nama Padli. Di situ Padli hanya berpikiran mungkin itu halusinasi atau pendengaran Padli sendiri. Nah saat itu Padli terus berjalan, tidak menggubris seorang perempuan yang memanggil namanya. Lalu Padli pun terus pulang dan sampai ke rumah tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita pemirsa, di malam harinya setelah Padli menyabit rumput atau mengambil rumput di lokasi tadi, di malam harinya sekitar jam 11 malam, Ibu Minah dan bapaknya Padli mencium aroma yang sangat harum sekali di situ, di mana Padli saat itu sekitar jam 11 itu Padli memang sudah tertidur. Namun Ibu Minah dan bapaknya Padli atau suaminya Ibu Minah mencium aroma yang sangat aneh, aromanya sangat harum sekali, dan belum pernah Ibu Minah atau bapaknya Padli mencium aroma seharum itu.
Nah, saat itu Bu Minah mencoba masuk atau membuka pintu kamarnya Padli. Ternyata Padli memang sudah tidur pulas. Namun aroma harum parfum yang sangat menyengat itu masih terus tercium dan Bu Minah mencoba keluar, tidak ada apa-apa, dan akhirnya Ibu Minah dan suaminya tidur kembali dan tidak menganggap hal negatif tentang aroma parfum yang sangat harum sekali. Singkat cerita, di keesokan harinya seperti biasa Padli berangkat menyabit rumput kembali, dan ternyata Padli masih meneruskan mengambil rumputnya di lokasi yang kemarin, yaitu di lokasi yang memang lokasi tersebut sangatlah angker. Nah, singkat cerita, Padli pun setelah menyabit rumput di situ, Padli pun pulang, dan lagi-lagi pemirsa, Ibu Minah dan suaminya mencium lagi aroma parfum yang sangat menyengat di sekitaran rumahnya. Dan lagi-lagi memang saat itu Padli sudah tertidur pulas. Dan saat itu pemirsa, saat Bu Minah mencoba keluar, penasaran karena aroma parfum tersebut tercium hanya di malam hari. Kalau siang hari tidak pernah mencium aroma parfum tersebut. Jadi Bu Minah di situ merasa penasaran dan Bu Minah mencoba keluar. Nah pemirsa, saat Bu Minah mencoba keluar, di depan rumahnya atau di halaman rumahnya, di bawah pohon nangka, Ibu Minah dan suaminya melihat sosok perempuan memakai baju hijau, memakai kerudung hijau, dan juga memakai mahkota di kepalanya. Di situ Bu Minah merasa kaget, merasa heran. Lalu di situ Bu Minah langsung masuk lagi ke dalam dan mengunci pintu. Nah, di saat Bu Minah masuk ke dalam, dari dalam rumah Bu Minah mendengar seorang suara perempuan yang memanggil nama Padli. Ibu Minah dan suaminya sangat heran sekali, sangat kaget sekali. Lalu Ibu Minah mencoba membuka lagi pintu dan melihat ke arah luar, dan ternyata pemirsa, si sosok perempuan yang di bawah nangka itu masih berdiri, masih ada, bahkan tersenyum kepada Ibu Minah dan juga kepada suaminya. Di situ Bu Minah merasa takut, merasa heran, mau mendekat pun Bu Minah tidak berani karena Bu Minah yakin itu bukanlah manusia karena melihat dari pakaiannya yang memang seperti pakaian ratu pada umumnya. Bu Minah dan suaminya masuk lagi ke dalam rumah. Di situ Bu Minah dan suaminya terbengong-bengong dengan apa yang dilihatnya. Dan yang anehnya lagi, si sosok perempuan itu memanggil nama Padli, anaknya. Nah di situ Ibu Minah merasa heran, merasa cemas dan was-was dengan apa yang sedang dihadapinya. Namun semakin malam semakin larut, suara itu atau aroma parfum pun sudah tidak tercium lagi, dan Bu Minah serta suaminya mencoba mengintip keluar. Ternyata memang si sosok perempuan tersebut sudah tidak ada lagi. Nah pemirsa, singkat cerita, di malam berikutnya, saat itu sekitar jam 1 dini hari, Ibu Minah terbangun karena mendengar suara perempuan yang sedang berbincang-bincang dengan Padli, anaknya. Di situ Bu Minah merasa heran. Bu Minah bangun karena menganggap kalau ada tamu di rumahnya. Nah, Bu Minah pun keluar dari kamar dan ternyata di tengah rumah tidak ada siapa-siapa. Justru Bu Minah mendengar percakapan perempuan dengan Padli itu berasal dari dalam kamarnya Padli. Nah, Bu Minah pun mencoba mengendap-endap ke depan pintu kamarnya Padli. Nah, di situ Bu Minah mendengarkan memang Padli sedang bercakap-cakap atau sedang berbincang-bincang dengan perempuan. Nah, yang lebih aneh lagi, jadi percakapannya itu saat Bu Minah dengarkan, jadi percakapannya layaknya orang yang sedang bercinta. Di situ Bu Minah mencoba membangunkan suaminya untuk mendengarkan apa yang didengarnya. Lalu Bu Minah dan suaminya kembali mendengarkan dari balik pintu kamarnya Padli, mendengarkan perbincangan Padli dengan seorang perempuan yang memang perbincangannya itu adalah tentang percintaan atau perbincangan
layaknya perbincangan suami istri. Ibu Mina dan suaminya merasa heran dengan apa yang didengarnya, sedangkan Padli itu belum pernah atau tidak pernah memperkenalkan perempuan kepada kedua orang tuanya, dan belum pernah orang tuanya mendengar kalau Padli itu punya pacar. Makanya di situ Ibu Mina dan suaminya merasa heran dan mencoba mengetuk pintu kamar Padli karena penasaran ingin mengetahui siapa perempuan yang sedang berbincang-bincang dengan Padli. Namun saat Ibu Mina dan suaminya mengetuk pintu kamar Padli, ternyata Padli tidak membukanya. Justru Padli menyuruh ibunya dan bapaknya tersebut jangan mendengarkan atau jangan ngintip perbincangan mereka. Nah, di situ Ibu Mina dan suaminya pun kembali masuk ke dalam kamar karena merasa mereka sudah mengganggu anaknya yang sedang ngobrol dengan perempuan. Namun yang paling tidak mengenakan itu, kok berani-beraninya Padli membawa perempuan ke dalam kamar. Itulah yang menjadi pertanyaan Ibu Minah dan suaminya. Nah, pemirsa, di keesokan harinya Ibu Minah dan suaminya mencoba bertanya kepada Padli. Nah, di situ Padli sudah mulai berbeda sikap. Jadi setiap Bu Minah dan suaminya menanyakan apa yang terjadi di malam hari dan siapa perempuan yang berbincang-bincang di dalam kamar, justru di situ Padli tidak pernah menjawab, tidak pernah berbicara. Justru kelihatannya seolah benci kepada Bu Minah dan bapaknya atau suaminya Bu Minah. Namun Bu Minah dan suaminya tersebut terus mendesak Padli supaya Padli terus terang. Dan ternyata beberapa hari kemudian Padli mengaku memang Padli punya pacar yang bernama Sari. Namun saat ditanya orang mana dan anak siapa sama Ibu Mina, Padli tidak menjawab dan Padli hanya menunjuk ke salah satu lokasi. Jadi Ibu Mina dan suaminya merasa heran karena Padli tidak menyebutkan perempuan yang bernama Sari itu anak siapa dan berasal dari kampung mana. Padli tidak pernah menjawab dan tetap bungkam. Disitulah Ibu Mina dan suaminya merasa heran dan ingin tahu sekali, ingin lebih mengetahui siapa perempuan yang maksud Padli tersebut. Nah, pemirsa, malam-malam berikutnya Padli masih tetap melakukan perbincangan dengan perempuan di dalam kamarnya dan hanya diketahui oleh Ibu Minah dan suaminya tersebut atau bapaknya Padli tersebut. Di situ Ibu Minah sudah mulai terbiasa dengan apa yang didengar, sedangkan Ibu Minah tidak pernah melihat dari sosok perempuan yang bernama Sari yang setiap malam hadir ke kamar Padli dan berbincang-bincang, bercerita seolah-olah sebagai suami istri. Nah, yang lebih anehnya lagi, Ibu Minah dan suaminya tersebut merasa heran karena hampir setelah perbincangan Padli dengan perempuan tersebut, seolah-olah Ibu Minah mendengar desahan layaknya suami istri sedang melakukan kewajibannya. Di situ Ibu Minah sudah mulai curiga dengan apa yang dilakukan anaknya yang bernama Padli. Takutnya anaknya itu melakukan dosa yang sangat dilarang atau berzina, pemirsa. Dan di malam-malam berikutnya, pemirsa, Ibu Minah dan suaminya masih terus mendengar apa yang dilakukan Padli seolah sedang melakukan hubungan suami istri. Di situ Ibu Minah dan suaminya tersebut mulai merasakan ketidaknyamanan dan keesokan harinya Bu Minah dan suaminya mendesak Padli untuk berterus terang dengan siapa Padli di kamar dan melakukan apa saja Padli di dalam kamar. Dan ternyata pemirsa, di situ Padli berterus terang kalau memang selama ini Padli melakukan hubungan suami istri dengan istrinya yang bernama Sari. Nah, di situ Bu Minah dan suaminya sangat heran sekali dengan apa yang diucapkan Padli tentang istrinya yang bernama Sari, karena selama ini
Bu Minah belum pernah mendengar Padli punya pacar atau punya yang namanya istri apalagi. Di hari-hari berikutnya pemirsa, Padli sudah tidak lagi makan. Apapun kalaupun ditawari oleh Ibu Minah dan merasa heran kenapa Padli tidak pernah terlihat makan. Dan setiap Bu Minah bertanya kepada Padli, Padli menjawab sudah makan di rumah istri. Nah, itu yang diucapkan Padli. Jadi seolah-olah Padli itu sudah punya istri sehingga makan pun dari istrinya yang bernama Sari. Padahal selama ini Bu Minah ataupun bapaknya Padli belum pernah Padli membawa yang namanya istrinya yang bernama Sari, dan itu pun di luar logika. Tidak mungkin kalau Padli sudah menikah, kapan nikahnya? Karena yang namanya pernikahan itu sangatlah sakral, tidak boleh sembarangan. Namun Padli tetap mengatakan kalau Padli sudah menikah dengan perempuan yang bernama Sari dan sudah menikah di tempat tinggalnya Sari tersebut. Nah, saat itu pemirsa, orang tuanya Padli, Bu Minah ataupun suaminya mencoba mendesak kepada Padli untuk memperkenalkan beliau kepada keluarga yang bernama Sari. Dan saat Bu Minah serta suaminya berkata begitu, memohon kepada Padli untuk memperkenalkan kepada keluarganya Sari, di situ Padli malah tertawa terbahak-bahak dan membuat Bu Minah dan suaminya merasa heran dan aneh dengan perilaku Padli yang semakin hari semakin berubah dan semakin beda dari biasanya. Dan di malam berikutnya lagi-lagi Bu Minah dan suaminya mendengar percakapan Padli dan juga seorang perempuan yang dinyatakan bernama Sari tersebut. Di situ Ibu Minah dan suaminya sudah mulai merasa was-was, sudah mulai merasa curiga dan akan mencoba mengintip dari belakang rumahnya ke kamar Padli tersebut. Nah, saat itu sekitar jam 2 dini hari, Ibu Minah dan suaminya tersebut mengendap-endap ke belakang rumahnya untuk mencoba mengintip dari belakang rumahnya ke area atau ke kamar Padli tersebut. Saat Ibu Minah dan suaminya tersebut mengintip dari celah bilik bambu, karena memang rumahnya Ibu Minah itu dari bambu atau dari bilik bambu. Nah, di situ Ibu Minah merasa kaget dan hampir pingsan melihat Padli dalam keadaan tidak memakai pakaian yang sedang dililit seekor ular berwarna hijau. Di situ Ibu Minah hampir menjerit dan hampir pingsan. Lalu suaminya Ibu Minah tersebut mencoba membawa Ibu Minah masuk ke dalam kamar sambil membaca-bacakan ayat. Nah, di situ keesokan harinya Ibu Minah dan suaminya tersebut mendatangi orang pintar atau salah satu ustadz, dan Ibu Minah serta suaminya tersebut menceritakan apa yang terjadi, apa yang dialaminya dan apa yang dilihatnya dengan anaknya yang bernama Padli tersebut. Nah, di situ si orang pintar atau paranormal itu memberikan satu kantong garam yang sudah dijampi-jampi dan disuruh setiap mau maghrib atau setiap sanekala sebelum maghrib, si garam itu harus ditaburkan di sekeliling rumahnya. Nah, saat itu Bu Minah dan suaminya pun melakukan hal tersebut sebelum Padli datang ke rumah, karena memang biasanya Padli pulang dari hutan menjabit rumput itu biasanya datangnya kalau hampir maghrib. Jadi Bu Minah dan suaminya itu menaburkan garam sebelum Padli datang. Singkat cerita, sekitar jam 1 dini hari, di saat Padli sudah di dalam kamar, Ibu Minah sudah di dalam kamar bersama suaminya, tiba-tiba Ibu Minah mendengar teriakan seorang perempuan dari luar memanggil nama Padli dengan nada yang seolah marah kepada Padli. Di situ Ibu Minah dan suaminya mencoba mendengarkan,
dari dalam kamar teriakan si sosok perempuan tersebut. Lalu Ibu Minah mencoba ke tengah rumah mengintip dari gorden, dan ternyata si sosok perempuan yang memakai kebaya hijau, memakai selendang hijau dan bermahkota itu memang seolah raut mukanya sedang marah, melotot dan menunjuk ke arah rumahnya. Nah, di situ Ibu Minah berjampi-jampi membacakan ayat-ayat Al-Quran serta suaminya tersebut, dan di situ Padli berteriak-teriak di dalam kamar, dan lalu Bu Minah serta suaminya mencoba melihat ke arah Padli, dan Padli seolah-olah sedang kejang-kejang. Pemirsa, di situ Padli terlihat kejang-kejang. Nah, di situ Bu Minah sangat panik sekali dengan apa yang dilihatnya, lalu mencoba mendekati Padli dan mencoba menjampi-jampi Padli. Nah, di situ justru Padli kerasukan, matanya melotot dan marah kepada Bu Minah serta kepada bapaknya tersebut, dan suara si sosok perempuan di luar masih terus-terusan memanggil Padli dan mengajak Padli pulang. Disitulah merasa ada keanehan. Si sosok perempuan itu justru mengajak Padli pulang sambil marah dan mengancam Padli akan dibawa ke alamnya. Dan keesokan harinya Padli terbaring lemas, tidak berdaya alias sakit, dan Bu Minah serta suaminya kembali memanggil paranormal. Dan ternyata pemirsa, setelah paranormal bermeditasi, ternyata si sosok perempuan yang selalu datang ke dalam kamar Padli adalah sosok siluman ular hijau yang mencintai Padli di saat Padli mengambil rumput di salah satu tempat, yaitu di sekitaran kebun atau hutan. Dan setelah kejadian itu pemirsa, Padli sudah tidak bisa lagi diajak berkomunikasi. Padli hanya tergeletak tidur, tidak berdaya, tidak mau makan dan juga minum. Dan beberapa bulan kemudian Padli menghembuskan napas terakhirnya atau meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan setelah Padli meninggal dunia, tidak pernah lagi Ibu Minah serta suaminya mencium aroma harum, tidak pernah lagi melihat sosok penampakan si perempuan tersebut, dan aman-aman saja. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami Padli, anaknya Ibu Minah, dan Ibu Minah menceritakannya kepada kami dengan meneteskan air mata sambil menceritakannya. Itulah pemirsa kisahnya. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Dan mohon maaf jika penuturan atau cerita kami tidak beraturan, karena memang kami belum begitu fasih dalam hal berbicara. Namun buat siapapun yang selalu mendukung, mensupport channel kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sampai di sini dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.